Sabda Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan yang datang memberkati kita pada ibadah minggu saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita lebih merasa berbahagia jika dalam hidup kita setiap hari dengan hati yang penuh sukacita kita mau melakukan tuntunan sabda Tuhan itu. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, tadi malam di lapangan Manda Elu ramai sekali. Ada di antara kita yang juga ikut datang ke lapangan tadi malam? Pasti ada. Saya pikir ini baik, supaya masyarakat di Waikabubak juga bisa refreshing setelah lewat dari masa COVID yang cukup panjang. Tadi malam saya tidak pergi karena harus persiapan untuk hari ini. Semua yang di rumah pergi. Kemarin siang juga saya sempat pergi ke sana untuk melihat situasi di sana. Memang ramai sekali dari siang sampai malam. Karena di lapangan itu sedang digelar sebuah kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bank NTT yang ke-60 tahun. Jadi melalui kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bank NTT yang ke-60, tetap melayani dengan sungguh. Bank NTT itu punya moto, melayani lebih sungguh. Kalau sebentar kita pulang, kita sempat lewat, itu tenda-tenda masih ada, kita lihat di sana ada tulisan, melayani lebih sungguh. Saya mengambil contoh Bank NTT di sini tidak bermaksud untuk tidak menghargai bank-bank lain yang ada di Sumba Barat, tidak. Nyatanya Waikabubak menabung di 3 bank besar yang ada di Waikabubak ini. Waktu saya baca moto Bank NTT, saya langsung teringat bahwa dalam deretan lagu rohani Kristen, ada juga lagu kita yang berjudul Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Saya teringat itu. Saudara-saudara, melayani lebih sungguh. Apa itu melayani? Melayani kata dasarnya layan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, layan berarti membantu menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, menerima, menyambut, menyajikan, menghidangkan
dan orang yang melayani itu disebut pelayan. Saudara-saudara, teks bacaan kita pada hari ini juga sedang berbicara tentang dua orang bersaudara perempuan yang menerima dan melayani Yesus ketika Yesus berkunjung ke kampung mereka. Mereka berdua adalah Marta dan Maria. Dan disebutkan dalam Injil Lukas bahwa saat itu Martalah yang menerima pertama Yesus. Martalah yang menyambut Yesus pertama masuk di dalam rumah mereka. Saudara-saudara, Marta dalam kisah ini disebutkan sibuk sekali melayani. Ia begitu melayani sedemikian rupa, sehingga dia tidak bisa melihat pentingnya apa yang sedang dilakukan oleh saudaranya Maria, yaitu duduk di dekat Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus atau menyambut Yesus melalui kerinduan untuk mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Saudara-saudara, kisah Marta dan Maria yang ditulis dalam Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini menarik untuk kita perhatikan. Yesus berkata, Maria memilih yang terbaik. Marta pun sebenarnya juga memilih yang baik baginya. Maria dan Marta ini sebenarnya mereka adalah terdiri dari 3 bersaudara. Ditambah 1 saudara laki-laki mereka yang namanya Lazarus. Lazarus ini yang disebutkan dalam Injil Yohanes bahwa dia pernah dibangkitkan dari kematiannya. Padahal dia sudah meninggal 4 hari, bahkan sudah berbau dikatakan, lalu Yesus membangkitkan dia dari kematian. Penulis Injil Yohanes menyebut mereka bertiga, Maria, Marta, dan Lazarus ini, mereka tinggal di satu kampung yang namanya Betania. Betania ini adalah sebuah desa yang terletak antara Yerusalem dan Bukit Zaitun. Jaraknya 3 kilometer. Dan mereka bertiga ini sangat dikasihi Yesus. Mereka bertiga ini adalah pengikut Yesus yang setia. Nama Marta kalau kita perhatikan dalam bahasa Aram artinya sang nyonya. Dalam Injil nama Marta disebutkan dalam 3 peristiwa. Yang pertama, dalam bacaan kita hari ini nama Marta disebutkan. Lalu kalau kita membaca juga dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 di sana, nama Marta kembali disebutkan. Ketika saudara laki-laki mereka Lazarus mati, Martalah yang pertama mendatangi Tuhan Yesus dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, nama Marta disebutkan pada saat Maria mengurapi Yesus 6 hari sebelum kematian Tuhan Yesus. Marta hadir dalam waktu-waktu tertentu untuk memberikan pelayanan kepada Yesus. Hal istimewa yang dimiliki Marta selama hidupnya adalah bahwa Marta punya kesempatan untuk mengenal, untuk bertatap muka secara langsung dengan Sang Juru Selamat. Tentu saja ini adalah hal yang sangat-sangat menakjubkan. Perkenalan Marta dengan Yesus dimulai lewat saudaranya Lazarus tadi ketika Marta mendatangi Yesus untuk meminta tolong saat saudaranya meninggal. Tapi bukan hanya sekedar mengenalnya sebagai sosok yang mengasihinya dan mengasihi keluarganya. Tetapi juga saat Marta berjumpa dengan Yesus, disitulah kesempatan bagi Marta untuk mengenal siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah dan dia percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Marta dan Maria adalah 2 orang yang sungguh-sungguh melayani Yesus atau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Namun demikian cara mereka melayani berbeda. Marta menyiapkan jamuan makan untuk Yesus dan pengikut Yesus. Sedangkan Maria menyiapkan hatinya untuk mendengarkan Yesus. Dan bagi Yesus tadi kita membaca, Maria memilih bagian yang terbaik atau yang terutama. Dan apa yang dilakukan oleh Marta bukanlah tidak baik, tetapi bukan yang terbaik, itu menurut Yesus. Dan inilah yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus ketika Marta berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara-saudara, nada protes seperti Marta ini juga terkadang sering menjadi nada protes kita dalam melayani Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa saya saja yang dipakai untuk melayani. Kadang-kadang juga dalam pelayanan kita sering mengeluh, kenapa hanya saya saja yang pimpin PKS tiap minggu. Atau kenapa hanya saya saja yang jadi singer. Atau saya saja yang menyanyi. Kenapa hanya saya saja yang kunjung orang sakit, yang pergi melayani kunjungan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang-kadang dalam pelayanan kita juga seringkali nada protes seperti Marta. Kita sering ungkapkan dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, hati-hati dalam tindakan menggerutu dalam pelayanan. Ketika kita masih suka menggerutu dalam pelayanan, itu namanya kita masih lebih fokus terhadap diri kita sendiri. Kita mengasihani diri kita sendiri. Fokus kita bukan pada Tuhan yang kita layani, tetapi fokus kita pada diri kita sendiri. Kalau itu yang ada, maka melayani hanya akan menjadi seperti sederet kesibukan dan kegelisahan yang serba menyusahkan diri kita dengan banyak perkara. Sungut-sungut dan protes yang tidak jelas seringkali menghambat kita dalam pekerjaan apa saja. Bukan hanya di gereja saja, di mana saja ketika kita bekerja. Kalau kita lebih banyak bersungut-sungut, kalau kita lebih banyak protes, itu seringkali menghambat kerja kita, seringkali menghambat tujuan yang kita capai dalam kita melakukan panggilan kita. Kalau fokus kita pelayanan bukan kepada Yesus, maka kita bisa tiba pada yang namanya kelelahan. Kita bisa tiba yang namanya frustrasi. Kita bisa tiba pada yang namanya menyalahkan diri atau iri hati. Inilah yang Yesus tegur terhadap sikap Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara-saudara, jawaban Yesus pada Marta ini tidaklah menunjukkan bahwa yang dilakukan Marta lebih baik daripada Maria, tidak seperti itu. Kata kuncinya di sini adalah kekhawatiran. Maria memilih untuk duduk mendengarkan Yesus. Dia melupakan semua kekhawatirannya. Sedangkan Marta terlalu mengkhawatirkan dengan sesuatu yang tidak begitu penting sampai melupakan bagian yang utama. Saudara-saudara, dari kisah kakak beradik ini dapat kita menemukan banyak pelajaran penting. Di antaranya pelajaran penting yang kita temukan adalah bagaimana kita fokus terhadap yang utama. Lalu bagaimana kita jangan sampai menyalahkan orang lain karena kita mengasihani diri kita sendiri. Jangan sampai iri hati karena kesibukan-kesibukan yang kita lakukan. Dan jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu, kita menilai bahwa cara kerja kita lah yang paling benar.
Sebenarnya kalau kita perhatikan kisah ini saudara-saudara, mereka berdua punya konsentrasi dan kesibukan yang sama untuk Yesus. Cuma yang satu lebih ke arah jasmani, yang satu kepada hal yang rohani. Marta sibuk bagi Tuhan, Maria sibuk dengan Tuhan. Ingat kata kunci ini. Marta sibuk bagi Tuhan, Maria sibuk dengan Tuhan. Keduanya berbeda. Karena sibuk untuk Tuhan, sibuk bagi Tuhan berarti melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi ia belum tentu berada dan punya waktu bersama dengan Tuhan. Sedangkan sibuk dengan Tuhan berarti ada sebuah waktu dan kesempatan bagi kita untuk bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi prioritas. Sibuk untuk Tuhan, sibuk dengan Tuhan itu berbeda. Makanya Tuhan tegur kepada Marta. Ini menjadi tanda awas bagi kita saudara-saudara yang dipercayakan Tuhan untuk melayani di mana saja. Perenungan bagi kita. Apakah dalam pengalaman hidup yang kita jalani, kita sibuk untuk Tuhan atau kita sibuk dengan Tuhan? Sebenarnya dua-duanya ini penting. Dibutuhkan hikmat untuk bisa membedakan mana sibuk bagi Tuhan, sibuk untuk Tuhan, dan sibuk dengan Tuhan. Dalam pengalaman kita sebagai warga jemaat dan warga masyarakat, kita seringkali melakukan, kalau di gereja itu ada yang namanya kunjungan kasih. Itu penting. Ikut PI, itu penting. Ikut anggota paduan suara, vokal group itu penting. Berbagi kasih itu penting. Memberikan kolekte itu penting. Memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan itu penting. Bakti sosial itu penting. Menata gereja itu penting. Menyapu gereja itu penting. Ikut berduka, ikut kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu penting. Semua sama-sama melayani. Tapi jangan sampai yang terpenting kita lupakan itu. Duduk di kaki Yesus, merindukan untuk mendengarkan ajaran Yesus. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dalam doa untuk membaca firman Tuhan dalam hidup kita ketika kita melayani Tuhan. Saudara-saudara, di gereja yang besar ini, kosternya ada 4. Mereka sama-sama bertugas untuk membersihkan gereja, ganti horden, melap kursi yang kotor, menata gereja, membersihkan rumput dan lain-lain yang ada di gereja. Jadi kita di sini ada 3 kali ibadah. Jadi koster yang 4 ini ada 3 laki-laki. Yang pertama namanya Ande, Panus, dan Soleh. Kita 3 kali ibadah. Saya selalu kasih ingat kepada mereka. Betul kamu kerja di gereja, pukul bel, membersihkan meja, membersihkan kursi, membersihkan kaca. Itu penting, kamu sedang memberi sibuk untuk Tuhan. Tapi kamu jangan lupa sibuk dengan Tuhan. Makanya kita di gereja bagi mereka. Yang pukul bel pagi siapa, yang pukul bel jam 9 siapa, yang pukul petang itu siapa. Supaya apa? Kalau dia sudah pukul bel di subuh, dia bisa ikut gereja jam 9. Itu dia berjumpa dengan Tuhan. Kalau dia sudah pukul bel di jam 9, berarti dia harus masuk gereja sore. Seperti itu pembagian tugas. Jadi betul kita melayani Tuhan. Betul kita sedang melakukan untuk Tuhan. Tapi kita harus bisa membedakan mana yang kita bekerja untuk Tuhan, mana yang kita sedang melakukan pelayanan untuk Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita, kisah Marta dan Maria adalah kisah yang istimewa dalam perjumpaan dengan Tuhan dan dalam melayani Tuhan.
Biasanya dalam keseharian kita, ketika kita mendengar kisah ini, kita selalu berkata bahwa Maria yang benar, Marta yang salah. Seringkali kita berpikir seperti itu. Namun saya pikir bukan ini maksud dari kisah ini ditulis dengan baik oleh Lukas dalam Alkitab. Tetapi kisah ini adalah gambaran dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Kita belajar dari kedua-duanya. Sekali lagi saya katakan bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Ini tidak berarti Marta melakukan yang tidak baik. Ini tidak berarti bahwa Marta melakukan yang tidak baik karena dia juga melayani. Dua-duanya penting, tapi jangan sampai mengabaikan yang terpenting. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Dalam hidup yang kita jalani, untuk segala hal Tuhan mau kita melakukan dan mendapatkan yang terbaik. Dalam hidup setiap hari, terkadang kita lebih sibuk dengan hal-hal yang tidak penting dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan dalam pengalaman beriman kita saat ini, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengutamakan hal yang jasmani, lalu hal yang rohani kita sepelekan. Jangan sampai dalam pelayanan kita yang kita lakukan setiap waktu menjadi beban untuk kita. Lalu kemudian kita mulai khawatir dengan hal yang tidak perlu kita khawatirkan, kita menjadikan penting hal yang tidak penting. Firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita, lakukan setiap pelayanan kita dimanapun kita berada, dengan betul-betul melakukan pelayanan yang sungguh. Marilah kita periksa motivasi pelayanan kita masing-masing. Apabila seseorang mau melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak punya waktu untuk melayani Tuhan secara pribadi, bisa jadi itu bukan pelayanan untuk Tuhan. Itu untuk dirinya sendiri. Itu untuk memuliakan dirinya sendiri. Bukan Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanannya. Ingatlah saudara-saudara, dimanapun tugas kita, apapun tugas dan karya kita dalam hidup ini, firman Tuhan mengingatkan bagi kita, perbuatlah dan lakukan seperti untuk Tuhan. Fokus utamanya Tuhan, prioritas utamanya Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, bukan kita manusia yang dimuliakan. Ini adalah sikap yang baik yang Tuhan inginkan dari kita dalam setiap panggilan pelayanan kita. Ketika kita punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui apa saja, melalui pelayanan kita, melalui keluarga kita, melalui pekerjaan dan usaha kita, melalui kehidupan rumah tangga kita, biarlah Tuhan tetap menjadi tamu istimewa yang selalu mau singgah di rumah kita, kapan saja dan di mana saja, juga dalam keadaan apa saja. Carilah Tuhan, siapkan hatimu untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika kita siap menerima Tuhan dalam hidup kita, tidak perlu ada hal yang kita khawatirkan, yang menyusahkan hidup kita. Ketika kita selalu mencari Tuhan, ketika kita selalu menyiapkan Tuhan untuk tinggal, datang, menjadi tamu dalam hidup kita, dalam rumah kita, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Semua kita orang Kristen dipanggil untuk melayani. Melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan dari yang sisa-sisa. Sisa pikiran, sisa tenaga, atau sisa waktu kita. Sikap yang harus ada dalam melayani Tuhan dengan sungguh adalah, yang pertama, rela berkorban. Siap selalu menghadapi apapun keadaan yang kita hadapi. Kadang kita perlu korban waktu,
Misalnya kalau kita latihan menyanyi atau ada kegiatan-kegiatan lain kita, ada yang kita korbankan waktu untuk keluarga, kita korbankan pekerjaan atau kita korbankan hal-hal yang lain. Memang seorang yang mau melayani dengan sungguh, yang pertama dia harus rela berkorban. Yang kedua, yang menjadi prioritas adalah Tuhan, bukan kita manusia. Yang ketiga, dalam melayani dengan sungguh perlu juga yang namanya disiplin, taat pada waktu, taat pada aturan-aturan yang ada. Yang keempat, melayani lebih sungguh juga membutuhkan ketekunan dan kerja keras. Tidak lalai, setia, konsisten dan komitmen dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, melayani dengan sungguh, memberi yang terbaik dengan kasih kita kepada Allah. Karena hidup kita ini hanya sementara. Biarlah apa yang menjadi utama, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita masing-masing. Selamat melayani Tuhan melalui panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.